Balik lagi di Blar Podcast. Nah, sekarang nih seru banget nih. Udah ada map, udah ada karakternya nih, ada karakternya. Udah ada angka-angkanya juga buat jadi dadu. Mantap. Ini nih kenapa kita nggak pakai dadu? Soalnya kita cuma butuh 4. Ya, kita cuma butuh 4. Nah, jadinya kita menggunakan ini ya, ya kepingan-kepingan inilah gitu. Jadi ini kita rolling pakai ini. Nah, ini permainan ini by the way dibuat oleh game master kita nih, yaitu Om Rio. Ala-ala KW Ini serius banget loh. Dibikin ini udah lama banget, udah berbulan-bulan Om Rio untuk bikin permainan ini, saat main ini gitu. Jadi literally di print semua nih, lihat ya. Ini di print di layar atasnya nih. Iya. Terus di bawah juga ini kan bagian yang desa, ini di bawah tanah ada, terus bawah ada apa lagi nih? Oh, di dalam ruangan ya, kastil. Dalam kastil ini intinya komplit lah, terus rapi. Terus habis itu juga ada rules-rulesnya juga yang dibuat sama Om Rio ya di bawah ya. Siap. Nah, dan ini ada sih karakternya. Karakter kita ini di sini. Terus dan kita pun sekarang belum tahu sih ini apakah bagaimana gerangan, tapi yang pasti adalah nyawa saya sangat kecil sekali, 6 nih. Kalau lebih 15 nih. Tapi kenapa gua 6 nih karena tipe karakter healer. Kalau saya healer gitu, jadinya 6 gitu. Ya, biar nggak kira gimana nih? Gimana nih? Cara mainnya awalnya gimana nih Om? Oke, jadi secara sederhananya mau bikin sebuah permainan di mana petualangan storytelling, adventure storytelling, ya ala-ala D&D, tapi bukan D&D, maksudnya referensi dari situ, tapi sebisa mungkin Dungeon and Dragon. Tapi ya jangan dilihat ini pasti Dungeon and Dragon, tapi ya ini ala-alanya bisanya kami aja bikin kegiatan bermain di mana nanti kita bikin sebuah kegiatan, aku gambarin situasinya, apa yang terjadi, dan kalian bebas mau ngapain aja di sana kayak gitu. Jadi kayak aku siapin dunia, dan jadinya ini cerita nggak bikinan satu orang, tapi cerita bikinan kita bersama kayak gitu. Oh, oke. Pada akhirnya nanti ya. Bukan pada akhirnya sih, ya mungkin ya. Tapi dari awal sampai akhir ya akhirnya jalan cerita ini berdasarkan keputusan kalian, obrolan kalian, tindakan kalian, sikap kalian. Jadi kita belum masuk ke dalam game ini ya, seakan-akan ya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa berjalan. Oke. Langsung aja ya. Mau ini dulu. Ntar aja deh. Kalau udah 30 menit aja ntar. Di pause kali ya. Boleh. Ya di-cut aja ntar, gampang lah. Oke, siap. Ini kita taruh ini dulu. Oke. Mesin dulu. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya. Perdana. Oke. Mungkin backstory-nya ini adalah bentuk di mana secara umum, secara nggak langsung melatih kemampuan aku yang sangat lemah ini dalam storytelling, dalam bercerita. Untuk mengasah kemampuanku, dan ya salah satunya bentuknya dengan membuat game seperti ini, yang salah satu yang lainnya ya dalam bentuk podcast kayak gitu. Jadi di sini sih ya bentuk aku mau belajar, jadi nggak bisa dilihat bagaimana banyak kekurangannya, tapi di sini aku mencoba untuk bagaimana kita membuat sebuah jalan cerita permainan yang kira-kira ya mungkin sesuai dengan channel sebelah, soal saling membangun, di mana kita bisa bikin cerita yang menarik dan bisa saling berkolaborasi. Jadi cerita ini dimulai dari sebuah pedesaan. Oke. Nampak dari langit awan biru cerah sekali. Terdengar ada ayam berkokok di atas atap ayam. Banyak para warga mulai beraktivitas masing-masing. Ada yang lagi memancing, ada yang lagi bercocok tanam, ada yang hendak mengambil buah apel, ada juga yang lagi bertransaksi jual beli, dan tiba-tiba terdengar suara geledek. Bar, bar. Dua sosok orang tiba-tiba muncul dari tengah-tengah
sebuah pedesaan tersebut. Hal itu mengagetkan banyak para warga di sana. Beberapa banyak yang ketakutan dan masuk kembali ke rumah, dan beberapa lagi ada yang coba menghampiri. Oh, ini villagernya kali ya? Villager, NPC. penduduk desa. LBC. Oke, sekali lagi. Mantap. Cocok sih karakternya ya. Iya. Keren banget ya. Blend sih. Cocok. Mereka kemudian berkumpul, para warga yang pemberani ini mencoba untuk bertanya. Salah satu dari mereka bertanya, "Hei, siapa kalian? Kalian adalah seorang penyihir ya? Tidak mungkin ada suara petir seperti ini yang membuat kalian muncul tiba-tiba di desa ini." Nah, selanjutnya keputusannya kalian mau ngapain? Mau ngajak ngobrol, mau kabur? Nggak expect. Kemarin itu apa? Oke, agak kaget aja sih. Iya. Oke. Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Aku baru jatuh dari atas langit. Dan di atas langit terjadi peperangan Luar biasa. Aku harus turun dulu sementara ke bumi desa ini, ke bumi ini. Ya, tapi tenang, aku memang penyihir, tapi aku adalah penyehat. Aku adalah healer untuk kalian. Lalu kamu siapa? Kalau aku adalah seorang petarung yang bertarung melawan penjahat Jedi di luar sana bersama ajudanku sang healer. Iya, aku Frankenstein. Oke. Bisa deskripsikan kostum kalian dari atas kepala, mungkin karakter juga orangnya seperti apa? Oke, Ya, dulu deh. Ya, jadi aku merupakan seorang kesatria Sith Lord. Sith Lord itu merupakan kesatria jahat yang berperang melawan keadilan. Tapi tenang, pada desa dia mempunyai senjata yang sangat hebat dan bisa menolong kita dari segala musuh. Jadi aku bergedang yang bisa menumpas segala macam. Lihat betapa terangnya itu. Jadi bisa menebas leher kalian apabila ya sebaiknya tidak leher kalian tapi leher musuh. maaf. Jangan ke leher saya. Iya. Beberapa penduduk kemudian mulai berlari ketakutan. Tinggal tersisa kedua yang nampaknya jadi villager yang kuat. Kami tidak percaya dengan kalian. Kalian benar-benar punya senjata yang sangat ajaib. Pasti kalian penyihir yang jahat mau menguasai penduduk desa di sini, bukan? Kami tidak bermaksud untuk menghancurkan desa ini. Iya. Kami hanya berkelana dan tidak sengaja mampir karena kami terpojok oleh kesatria Jedi di luar sana. Itu. Tenang. Kita akan buktikan walaupun tidak sekarang. Kalau memang benar kalian bukan orang-orang jahat, kalian harus pergi menghadap seorang raja kami di kerajaan. Apa kalian mau? Akan kuhadapi raja itu. Oke, ini sebenarnya sangat sulit sih, tapi baiklah. Kami akan berangkat. Oke. Oke, jadi akhirnya penduduk desa di sini Nganterin ya. berusaha mengantar. Jadi di sini kalian ceritanya ikut. Ikut. Oke. Ikut. Good. Oke. Kemana nih? Kita berjalan ke kerajaan. Oke. Oke, kita Kastil ya. pindah. Kastil. Oke, yang terbawah ya. Oke. Oke. Pintunya di mana? Di sini. Oh, sini. Oke. Ini ada trompet kali. Wah. Hei, katanya. Sembarangan kalian mengambil trompet kerajaan.
kalian di sini mau mencuri ya? Tidak, yang membunyikan ada penjaga di sebelah sana, bukan saya. Kami hanya mendengarkan dan mendengar hal yang dilakukan. Karena tadi kayaknya dia melihat ada raja mau turun, jadi dia membunyikan itu. Karena kalian berarti berusaha untuk mempersuasi ya, berusaha untuk menenangkan. Iya. Bisa, tapi pakai pengujian dadu. Jadi kalau Oke. kalau dadunya itu atau angkanya undiannya itu keluar angka 1 sama 2 berarti gagal. Kalian Oke. dianggap bohong. Tapi kalau keluar angka 3 ya agak berhasil tapi ada konsekuensinya. Oke, Kalau oke. yang 4 sangat berhasil. Berarti siapa duluan nih? Karena Karena aku yang kamu yang memimpin. ngomong. Oke. Oh, iya. Jadi, nggak boleh macam-macam guys. Jangan aneh-aneh. Kocak banget. Oh ya, jadi peraturannya katanya cara pakai dadunya itu adalah mana yang paling dekat ke saya maka Iya. akan Itu angkanya. angkanya ya. Oke. Oke, paling dekat ini angka 1. Sini saya dog dari dog. Oke. Sangat-sangat terciduk. 1 gimana nih? Oh, akhirnya villagernya langsung bilang, penduduk desanya bilang, aku tahu kamu berbohong. Jelas-jelas aku melihat kamu yang memegangnya. Lihat, trompet ini kotor. Dan lihat tanganmu juga kotor. Aku akan beritahu. Oh, oke. Aku punya kekuatan heal. Bagaimana? Apakah keluarga mau ada yang sakit? Aku bisa menyembuhkannya. Sebenarnya ada. Tapi itu selingkuhanku yang sakit. Aku akan merahasiakan itu kepada keluargamu. Aku akan menyembuhkan selingkuhanmu. Walaupun ya yang penting aku aman dengan raja. Jika nanti dia berbohong, akan kubunuh dia dengan pedangku. Kurang ajar. Aku lagi tidak kawatin ini. Karena kau sudah membuatku malu. Maka buktikanlah kalau kau pantas memiliki kekuatan itu. Aku akan gila selingkuhanmu. Baiklah. Tapi tolong jangan beritahu siapa-siapa. Akan kupegang janjimu. Oke. Jangan segenap pedangku ini. Oke, nanti akan ku heal. Oke. Setelah ini ada yang mau kalian jadi kalian sekarang berada di sebuah wilayah kerajaan, kalian masih berada di pintu gerbang, kelihatan masih ada banyak penjaga di sana. Terus memang penjaganya sangat ketat. Kemudian beberapa penjaga menggunakan senjata tombak panjang Oke. yang nampaknya mencurigai kalian berdua. Karena kelihatan kostum kalian berbeda dengan penduduk desa yang lainnya. Dan di sini kalian bisa melakukan sesuatu. Kalian melihat ada pintu kerajaan yang hendak mau dibuka, yang dimana ada 2 penjaga di kiri dan kanan, dia sedang memegang tombak, dan villager itu kemudian memberitahu kepada penjaga gerbang itu untuk masuk menemui raja. Tapi kemudian penjaga itu mencoba memeriksa kalian. Hei, sebenarnya kalian ini punya tujuan apa ke sini? Kami hanya seorang pengembara yang tidak sengaja lewat. Dan kami disuruh oleh villager itu. Untuk membuktikan bahwa kami memang seseorang yang Baik. baik. Kalau gitu, izinkan aku untuk memeriksa apakah kalian membawa benda-benda berbahaya di sini. Kamu tidak perlu memeriksa. Kamu tidak perlu memeriksa kami. Izinkan kami lewat. Itu apa gerakan mau ngapain? Main trick. Manipulasi. manipulasi. Kita hipnotis. Izinkan. Iya. Oh, pakai dadu lagi. Siapa yang kita dulu? Dirimu duluan. Oke. Dua-duanya boleh. Boleh jangan sama-sama. Oke. Dua. Tunggu ya. Tuh, Dua. 2, 3. Itu. Nih. 2. 4. Itu yang paling dipercaya deh. Aku percaya denganmu. Oh, Tapi aku man. tidak percaya dengan orang sepertimu yang menggunakan kerudung hitam. Nampaknya kamu punya sesuatu yang berbahaya dalam bajumu. Kamu boleh cek saja. Aku tidak punya apa-apa. Kamu boleh cek. Oke. Akhirnya penjaga memeriksa dan menemukan benda berbentuk segitiga berkain halus. Apa ini? Kamu muncul. Sering banget. Nggak expect. Apa ini? Apakah ini Kenapa tuh? kain, benda berbentuk kain berbentuk segitiga? Kain segitiga itu adalah tambalan baju saya yang sebelumnya
Atau itu hanyalah celana dalam milikmu yang dia? Dia. Ya, tambahan aja. Tambahan baju sebelumnya. Baiklah. Sudah aku periksa dan memang kalian tidak membawa, kamu khususnya tidak membawa benda-benda yang sangat berbahaya. Oke. Nah, kalian kemudian maju ke depan menuju ke ruang istana. Ada yang mau kalian lakukan? Hai, Dulu deh. Oke. Hai kalian, para pasukan kerajaan. Berikan rajamu padaku. Akan kubuktikan bahwa kami pantas menjadi orang baik. Betul. Oke, lalu penjaganya mengangguk-angguk dan mengajak untuk maju kembali. Warganya suruh pulang. Oh kita, waduh. Wah. Deng 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 deng. Kacau men. Iya sih, ke gambar gue jadi Jedi beneran. Lalu keluarlah raja yang bernama Arthur. Hai, aku adalah Raja Arthur. Aku mendengar dari penjaga bahwa kalian di sini adalah orang yang baik. Tapi nampaknya kalian bukan orang dari wilayah kerajaan Simponi. Ini adalah kerajaan wilayahku. Dan orang-orang bergerak di bawah tindakku. Jadi, aku merasa kalian harusnya juga di bawah kekuasaanku. Aku tidak setuju. Bahwa lebih baik kita menjadi mitra saja. Layaknya mitra Gojek dan Grab. Saya sebagai petarung sangat tidak setuju. Kami memiliki kekuatan yang mungkin melebihi dirimu. Wah, nggak ikut-ikutan. Nggak masih sombong itu saya. Dan kami berasal dari galaksi. Jadi kamu harus tunduk pada kami. Oh. Raja lalu mengambil buku kerajaan, kemudian membantunya. Benar, ada petasan. Jadi kalian membangkang di sini. Penjaga, tolong kurung mereka berdua. Saya tidak membangkang. Saya tidak. Lalu beberapa penjaga. Berikan masukan kepada sekarang. Akan kubunuh mereka semua. Kan ditanya, ya itu kan, apa tetap ada jiwa Sith Lord-nya yang... Ya udah, gue ikut dah. Gue ikut dulu dah, satu tim kan. Kan kita di sini sudah bertarung ya. Ya ada lah. Satu tim lah. Oke, jadi kalian akhirnya mau coba untuk mengajak bertarung Ya, prajuritnya? Iya. Kau ingin menyerang raja? Tidak. Aku yang membuktikan bahwa aku memang pantas dan aku ingin membuktikan kata-kataku kita akan menjadi mitra, bukan menjadi bawahan mereka. Iya, aku setuju itu. Sebentar, kalau memang kau ingin membuktikan kalian memang pantas, Digubrak aja. Enggak mungkin lempar ke atas. Dar. aku punya misi untuk kalian. Apa itu? Misi menyelamatkan putri. Jadi, putriku telah hilang beberapa hari yang lalu. Dan aku tidak tahu kemana dia. Jika kalian memang orang baik, tolong bantu carikan putriku yang hilang itu. Lantas, apa yang harus kami lakukan pertama kali? Iya, apa petunjuk paling yang kau punya? Aku tidak punya petunjuk apa-apa ya. Yang aku tahu, dia hilang di pasar ketika waktu silam pagi hari, ketika dia hendak mau berbelanja ke pasar, ke tempat penduduk desa. Tapi kemudian dia tidak pulang sampai sore dan juga malam, di mana dia paling tidak bisa untuk berpergian sampai malam-malam. Raja, aku ingin bertanya. Ya. Apa mungkin dia nyasar? Tidak mungkin. Kebetulan dia sudah lama lahir di sini juga. Kebetulan memang aku perantau dari kerajaan Mataram sebelah sana. Tapi di kerajaan Simponi ini, putriku lahir dari kecil. Dan dia tentu saja tahu jalan di sini. Mungkinkah apakah putrimu muak punya masalah ada di sini, jadi sehingga dia kabur? Saya ingin mengetahui karena apakah dia diculik atau memang dia kabur. Ada itu dua hal yang berbeda, Raja. Dia adalah anak yang baik.
Masa sih? Lantas, kemana perginya para penjagamu jika putri tersasar di pasar? Putri adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak mau dijagai oleh penjaga satupun. Ngomong kosong. Untuk apa ada kerajaan ini tidak dijaga? Kenapa kamu penjaga? Kenapa kamu tidak menjadi penjagamu untuk menemukan putri itu? Justru itu adalah misi yang sulit. Karena memang putriku tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tapi pas sebelum kamu memiliki masalah dengan seseorang, Tidak. Kerajaan yang berdiri di sini hanya kerajaanku, kerajaan Simponi. Kerajaan yang lain sangatlah jauh dan kami tidak pernah punya masalah. Raja, baik kalau begitu aku meminta lukisan putrimu biar aku bisa bertanya ke para pedagang di pasar. Lalu raja coba berjalan ke samping aula kerajaan, terus melihat bingkai foto keluarga yang sangat besar berdebu jadi batuk, terus dibersihkan dulu. Kamu tahu, saking aku sedihnya, aku juga jadi jarang menyuruh penjagaku untuk membersihkan foto-foto ini. Ini adalah foto anakku, seorang gadis berambut coklat, berurai panjang, matanya yang sangat indah dan hidungnya yang sangat mancung. Dengan wajah secantik ini, mudah-mudahan kalian mudah mengingat bahwa ini adalah wajah putriku. Oke, jadi hidung mancung dan berambut coklat ya tadi? Iya. Rambut coklat dan berparas yang cantik. tapi tunggu dulu. Lantas apa yang akan kau berikan pada kami jika kami berhasil menemukan putrimu itu? Iya, kami tidak butuh hanya kepercayaan saja. Kami juga membutuhkan jabatan. Iya. Jabatan. Baiklah, jabatan seperti apa? Berikan aku jabatan sebagai jenderal perang di kerajaanmu itu. Maka ketemukan putrimu dalam 5 jam. Iya. Bagaimana denganmu? Iya, aku setuju. Berikanlah aku jabatan dan potion untuk membuatku semakin lebih kuat. Kamu serakah sekali. Pilih satu. Nggak mau. Kalau begitu seperti ini. Aku akan bernegosiasi bahwa jabatanku diturunin sedikit, tapi potionku yang banyak. Itu kocok dadi. Baiklah, Nggak perlu. akan kuberikan itu pada kalian. Iya. Namun jika kalian gagal, kalian harus tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya, Raja? Kan bukan kita yang menculik, Raja. Tapi berarti kalian tidak pantas dan tidak worth it menjadi seorang yang berada dalam kerajaanku. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Ini tidak adil. Tenang saja. Akan kubuktikan omong kosongmu itu. Baiklah. Pergilah. Jika kalian tidak berhasil, maka kalian akan aku penjarakan seumur hidup. Ya. Terlalu mudah. Oke. Nah, akhirnya Raja kemudian masuk ke kamarnya, terus setelah ini kalian masih berada di wilayah kerajaan, kalian masih bisa lihat ada foto-foto, ada perhiasan-perhiasan emas, ada juga patung-patung, ukiran kepala raja, ada ukiran kepala ratu, ada juga ukiran-ukiran monster, juga ada juga perhiasan, ada senjata-senjata yang berkilau di tembok-tembok kerajaan. Dan apa yang ingin kalian lakukan setelahnya? Kita langsung saja yuk ke pasar. Iya. Yang ngomong waktu. Yes. Oke. Jadi kalian Pasarnya yang ini ya. Ditutup aja. Warna putih aja. Dari sini.
Kira hidungnya mancung ya? Hmm. Oke. Jadi kalian kembali ke pedesaan. Nampaknya kalian sudah terlalu lama tadi di kerajaan. Jadi langit sudah mulai gelap, matahari mulai mau tenggelam, dan beberapa penduduk sudah mulai berkemas-kemas untuk mau masuk ke rumah mereka masing-masing. Oke, kalau gitu Dark Latar, mari kita ke rumah untuk bertanya ke warga. Baiklah, Oke, mari kita berangkat. kita ke ini dulu ya, yang jendelanya dua. Tok tok. Ya, ada apa? Hei, kalian orang jahat itu ya? Tidak. Kami adalah utusan raja. Oh ya, ada apa? Bisakah kamu memberitahu kami apakah kamu pernah melihat putri? Dan sebaiknya kamu tidak berbohong pada kami. Oh, Karena kalau kau tidak, pedangku ini akan menebas kepalamu itu. aku sama Dan sekali. sihir ini, aku bisa menerbangkanmu dan menjatuhkanmu. Kalian nampaknya sungguh sangat kuat dan hebat. Maafkan aku. Yang terakhir aku dengar bahwa dia terakhir bersama dengan seseorang yang aku juga tidak tahu siapa. Tapi aku tidak berani mendekat karena dia seorang putri. Sebaiknya kamu beritahu siapa dia. Jangan berbohong. Aku tidak tahu. Oh, Itu ngomong apa ya? force push, dorong. Sulit. Karena dia tua renta, dia langsung kakinya kesakitan dan berteriak. Terus para penduduk yang lain datang. Ya bang, capek-capek. Jadi gue capek nyamperin kan. Gue capek nyamperin. Ada apa ini? Katanya. Sebaiknya tutup mulut kalian. Sekarang beritahu kami, apakah kalian melihat putri yang berada di sini? Kalian pikir kami bawahanmu? Kamu melukai teman kami dan kalian bertanya seenaknya. Hahaha. Jawab sekarang atau kau akan merasakan yang sama seperti Patwa ini. Aku akan terbangkanmu. Enggak ada kekuatan. Apa? Oh, mau ini intimidasi. Iya. Iya, intimidasi aja. Oh. Oke, dadu. Oke, iya, pakai Taruh. Merah dong. Kasih kah? Orang merah masa begitu. Udah, kalau ngatur warna dulu. Ada. Wah, ada. Nanti ngangkat mengintimidasi aja gitu, Om. Iya, oke. Berarti kita lihat seberapa bisa mengintimidasinya dengan dadu. Ini nggak cuma negosiasi mesin doang nih. Iya. Nah, oke. Ya. Kita jadu ya berarti. Oke. Berarti kalau berhasil gini kita langsung pura-pura ngirim pedang aja ya. 1, 2, 3. 4. EZ. Iya. 4 guys. Baik, Jawablah sekarang juga. Para Tahu. teman-teman, mereka ketakutan. Baiklah. Oke, aku turunkan. Aku melihat terakhir yang lalu secara samar-samar. Waktu itu kabut sangat gelap. Ada seseorang yang aku lihat berjalan Siapa dia? bersama putri. Aku tidak tahu. Tapi kau pasti tahu seperti apa rupanya. Kami melihat. Maaf, tunggu dulu. Wah. Dia makin ketakutan. Pas ketakutan dia jadi nggak bisa jawab. Baiklah. Intimidasi banget. Oke, itu akhirnya dia naik nafas.
Terus dia jawab, aku melihat seorang putri baru saja beberapa waktu yang silam secara samar-samar dibawa seseorang melewati jembatan ini menuju ke gua yang ada di ujung sana. Tapi aku tidak pernah tahu siapa yang mengajaknya. Aku pikir itu adalah temannya. Tapi aku tahu bahwa itu adalah orang yang perlu dicurigakan setelah ada pengumuman dari kerajaan bahwa ternyata putri hilang setelah kejadian itu. Sebaiknya kau tidak berbohong untuk ini. Oh, tidak. Tidak. Maka sebaiknya kau antarkan kami ke sana. Baik. Akhirnya mereka satu orang mengantarkan siapa namanya tadi? Dark Lutar aja. Sama Frankenstein. Dark Lutar sama Frankenstein menuju ke goa. Tapi ternyata dia dipanggil istrinya, terus dia digigit sama teman. Udah sama kau aja. Kenapa berubah jadi kau? Tenang saja teman. Aku tahu jalannya. Kau, yang aneh-aneh kau. Terus akhirnya Ganti ke goa. Yang 3 berarti. Biarin ya. Ini kan gede juga nggak? Sama begini aja deh. Mana tadi itu gue? Itu. Jangan sekali-kali kau menjebak kami ya. Ini tempat ini sangat mencurigakan bagi kami. Kau harus tetap bersama kami. Ya. Tidak bisa kok selalu bersama kalian. Bersama kami. Jangan bersama kami. Kalau kalian mau dibantu, aku mohon waktunya dari kalian berdua. Apakah kalian punya koin emas? Ya, ikut kami saja. Berani kau macam-macam. Kau harus ingat kami hanya pengembara di sini. Iya, boleh datang Tidak punya kami apapun itu. Benar-benar orang. Sebaiknya kau membantu kami atau kau akan kubunuh sekarang juga. Kalau kalian membunuh, maka kalian tidak akan dapat informasi apapun. Ya, mereka ikut saja sama kami. Supaya kami tidak terjebak di dalam sini. Kau berikan kau jabatan jika kau berhasil membantu kami menyelamatkan sang putri. Kau bukan siapa-siapa di sini. Kenapa kau berikan aku jabatan? Tapi sang raja menjanjikan padaku jabatan sebagai jenderal. Bisa tuh. Kerajaan ini. Itu kalau kalian masih bisa hidup. Di sini adalah goa yang sangat menakutkan. Kau tidak perlu meremehkanku dan rekanku ini. Sebagai kamu memberitahu di mana musuh-musuh ini dan di mana jebakannya. Biar kami tidak terjebak di sini. Jika kalian memberikan... Jangan bernegosiasi. Kubunuh kau. Itu bunuh beneran atau enggak? Enggak, kayak ngancam doang. Cekek ya. Iya. Aku sangat suka dengan pedang, Moab. Jika kau mau memberikan pedang itu kepadaku, maka akan aku beritahu rahasia di goa. Pedang ini bukan pedang sembarangan. Seseorang tanpa force tidak akan pernah bisa memegang ini. Bahkan rekanku sendiri tidak akan pernah bisa memegangnya. Sabrat. Itu pasti sangat mahal harganya. Tapi aku bisa memberikan sedikit kekuatan kepadamu jika kau mau membantu kami. Apakah kau bisa coba menunjukkan bagaimana cara mentransfer kekuatan? Sangat mudah. Berikan tanganmu padaku. Coba. Lalu penduduk desa itu coba melihat tangannya. Kau coba bisa dorongkan tanganmu ke orang di depan sana. Oke. Lalu kau dorong dengan kekuatan penuh. Dikasih energi loh. Ku pastikan dia akan terpantau jauh. Baiklah, akan aku coba. Sepertinya kamu kurang kuat. Ya? Ku ajarkan dulu ya. Baiklah, seperti apa? Tarik dulu ke belakang. Tarik nafas dalam-dalam. Fokuskan tenagamu ke orang yang ingin kau lempar. Lalu hempaskan nafas dan dorong ke depan.
Berani kau, Wow, aku punya. Tapi tidak semudah itu. Ini jatuh mau Kekuatan. jatuh. Kayaknya udah kan intimidasi lagi. Kan ceritanya udah nih ya. Ambil lagi kekuatanmu itu. Maka pastikan dulu kepada kami kau bisa membantu. Iya. Sebenarnya aku cuma tahu gua ini penuh banyak rahasia. Ketika orang masuk di sini tidak akan pernah ada berhasil untuk keluar. Maka dari itu aku tidak berani masuk dan hanya itu saja informasi yang aku punya. Apa kamu yang menciptakan jebakan di sini? Tidak sama sekali. Banyak para warga desa yang mencoba menantang diri mereka ke sini untuk mencari tahu apa rahasianya, tapi tidak ada yang berhasil. Kalau begitu kamu ditumbal dulu. Jadi kamu dulu aja jebakan ini, biar aku tahu. Kau tidak berbohong pada kami. Dan siapa tahu kalau itu jebakan, saya tahu kalau itu jebakan. Jadi kamu lewat duluan. Coba maju. Mau ngetes dia bohong atau enggak? Iya. Pakai dadu. Pakai angkanya. Oke. Dia. Bukan dia yang bikin kan? Itu bukan si Virus ini yang bikin kan? Kan buat ini aja kan. Ceritanya kalian tadi Nggak percaya. jangan Nggak percaya. Iya. 1, 2, 4. Ya. 1. Kalau Frankenstein kebingungan untuk melihat mimik wajahnya, tapi Darth Vader berhasil melihat mimik wajah dari si villager ini, penduduk desa ini, bahwa dia berkata jujur. Kamu bisa melihat raut wajahnya, matanya saat berbicara, dan penduduk desa itu berbicara dengan jujur. Aku tidak bermasalah kamu jujur atau berbohong, tapi sebaiknya kamu menjadi tumbal. Biar kami selamat. Cepat maju. Tidak bisa. Aku punya keluarga di rumah. Sedangkan kalian, apa kalian punya keluarga? Kami tidak punya. Kami punya petarung sejati. Harusnya sih. Kami punya keluarga. Membunuh kau. Sebagai petarung sejati, itu tentu saja jadi sebuah kehormatan. Berbeda dengan aku loh, seorang tulang punggung keluarga. Oh gitu. Berbanding kamu. Mau diserang ceritanya. Iya. Dia pingsan. Iya. Akhirnya penduduk desanya pingsan. Nah, ceritanya sih. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Hentikan. Kau sudah membuat orang yang bisa membantu kita pingsan. Atas apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu bagus. Maka kau yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Ceritanya gitu kan. Jadi Tenang, aku bisa nge-heal dia kan. Oh iya, aku heal dia. ternyata nggak bisa. Soalnya dia Beda nih. yang nyerang healernya. Jadi Nanti bisa nge-heal. Ya, ceritanya nggak berhasil karena ada aturan dalam kekuatan magis bahwa dia yang menyerang dia tidak bisa menyembuhkan. Oh. Gimana Itu dong? aturan terlarang. Kendor. Yaudah, kalau gitu kita aja sendiri yang akan mengeksplor di ruangan ini. Oke. Jadi kalian coba ngelihat di goa tersebut. Nampaknya di luar seperti batu besar biasa dengan suasana gelap. Tapi ketika kalian masuk ke dalam terlihat ada cahaya dari lantern kiri dan kanan yang cukup remang-remang tapi cukup jelas juga untuk melihat suasana di dalam tersebut. Kemudian kalian benar-benar nggak tahu jalan mana yang harus kalian lakukan karena nampaknya suasananya benar-benar hening, tapi ada bau busuk samar-samar yang bisa kalian cium di situ. Sesekali ada keluar binatang kelelawar menuju ke arah luar gua. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Sepertinya aku mencium sesuatu. Cium apa? Bau ini seperti bau bangkai. Ya. Apa? Pertanda apa artinya? Kupikir di tempat ini terdapat sesuatu yang besar dan berbahaya bagi kita. Menurutmu artinya ada banyak mati di sini di bangkai? Iya, aku pikir di sini ada seekor naga atau sebuah monster yang besar. Kalau kita harus
mobilnya. Tapi gue pikir jangan gegabah. Gue ini terlalu besar untuk kita explore. Maka kita harus selalu bersama-sama untuk menemukan. Baiklah. Coba aku gunakan kekuatanku untuk menemukan mana arah yang paling tepat. Oke, akan ku bantu juga dengan kekuatanku. Jadi siapa yang mau ngarahin nanti? Ceritanya cuma satu, karena kan yang mau ngarahkan jalan kan biasanya satu orang. Terus ya. Baiklah. Nah, pakai undian. Jadi kalau Yang menang. angkanya berhasil, nanti kalian bisa. Kalau enggak, jadinya nyasar. Oke. Tentuin dulu apa gimana? Tentuin dulu aja ya. Aku pikir kita pergi ke ruang sebelah kiri dulu. Di sana aku melihat ruang berbentuk bulat. Aku rasa di situ cukup aman karena kita tidak harus berpencar di sana. Baiklah. Satu. Nah, oke. Oke, lalu kalian berjalan. Kalian berjalan cepat atau berjalan lambat atau seperti apa posisinya? Kita berjalan dengan tegas sekali ya. Tidak perlahan. Udah sampai gerbang dulu, dengan sini dulu ceritanya. Udah. Kita sudah hampir sampai. Di sana akhirnya kalian mencium bau yang semakin menyengat. Bau ini semakin kuat. Ya, aku merasakan juga. Tidak salah dugaanku. Sepertinya ada monster di sini. Mari Oke. kita ngeceknya. Ayo kita melangkah. Ada apa nih GM? Lalu tiba-tiba ada suara ketawa cekikan. Hei, siapa kau? Aku adalah makhluk yang berkuasa di sini. Kalau kau Kalian berani, ya. sebaiknya pergi. Tidak. Kami akan pergi sampai kami menemukan Tuan Putri yang berada di gua ini. Di sini tidak ada Tuan Putri. Raja itu berbohong. Apa yang bisa kami buktikan kalau kau memang benar? Iya. Raja adalah bohong. Betul. Kalian bisa berkeliling sesuka kalian di sini, tapi kalian tidak akan menemukan Putri. Lalu suara ketawa itu tiba-tiba berubah. Karena kalian pasti akan mati. Muncul makhluk besar. Oke. Dan ini mode bertarung. Oke. Oke, jadi kan di situ ada darah kalian, Oh iya. terus ada status kalian. Ini kayak ini RPG ya? Iya. Kita coba ya. Oke. Jadi yang pertama kita tentuin siapa yang jalan duluan Pasti gue dong. dengan cara Dadu. kita pakai undi dadu, yang paling tinggi dia jalan duluan. Oke. Coba ya. Nah, satu, Oh, dua, tiga. oke. 1. Dua. 2. Sorry, berarti lagi ya? Berarti tapi terakhir. Ya. Eh, Dua, tiga. 3. 3. Sorry lagi. Oke. Lagi. Oke. Dua, tiga. 3. 3 lagi. Dari mulai. Udah. 1, 2, 3. 4. 4. Wah, macam sama orang yang kuat nih. Gak bisa ini. 1, 2, 3. 1. 3. Oh, aku kedua berarti. Ini posisinya kalian di sini ya. Berarti ini kan posisi kalian di sini Oke. kursornya. Ini mau di sebelahan atau agak berjarak tadi? Ya, aku di sini. Oh, oke. Ya, lanjut. Oke, jadi Skill. itu dulu ya. Terus Kali mau lihat dulu nih tulisannya. oke.
Jadi kan aku di sini. Aku mau menyerang Luffy dulu. Oke. Aku nggak bergerak, langsung mau nyerang. Terus Dadu lagi ya. dadunya buat ini Seberapa sakit? seranganku, kasih sakitnya. Tiga. Berarti kurang 3 ya. Kurang 3. Oke. Nah. 12 ya. Aku ya. Oke. Berarti aku nih gantian kan? Aku serang. HP-nya berapa nih? Rahasia. Oh, jadi kita nggak boleh tahu ya? Nggak tahu. Oke, 1, 2, 3. 3 juga. Ini kaki om aku. 3. Karena jatuh diulang nggak? Enggak. Jadi paling dekat kan kita. Ya 3 yang jatuh. 3. Oh, ya udah, oke. Tapi ini berarti kalau aku move-nya 3, berarti ini efeknya apa ntar? Lebih banyak apa lebih apa ini? Sebenarnya bisa mau gerak dulu baru serang atau cuman gerak. Oh. Jadi lebih itu move-nya maksudnya mau bebas sih, mau nyerang habis itu gerak menjauh. Jadi kayak ada itu move-nya itu batasan dia boleh bergerak. Bergeraknya bisa nyerang dulu baru gerak atau gerak dulu baru nyerang. Aku ada serangnya 2 lagi. Dirimu mau udah serang nih. Sekarang masih mau bergerak atau diam di sini? Diam. Oh, oke. Sekarang giliran Afi. Oke. Kita maju dulu ya. Afi mau bergerak atau mau nyerang? Mau nyerang. Oke. Afi kalau nyerang nggak usah pakai dadu, langsung aja, berarti 1 soalnya. Oh, karena 1 ya. Oh ya udah. Tunggu. Kan Afi itunya 1 max attack ya bener. area serangnya 2. Ya, di sini. Nggak di sini 1, 2. Oke. Nggak nyampe dia. 2. Aku di sini kan. Oh, kalau aku berarti gimana? Ini ya. Nyampe dong, Om. Nyampe ya? Kan di sini kan. Nah. Oh iya tadi aku lupa. Nah, aku di sini kan nih. Kan maksimum move-nya 3 kan. 3, oh ya. 1, 2 di sini kan dekat. Oh iya, berarti di rumah Terus area serangnya 2 lagi. Karena berarti. Iya, di sini berarti maju ya. Iya. Iya. Tadi aku lupa, berarti Lutfi harusnya nggak nyampe kan, dia kan 1. Berarti dirimu berarti harus mendekat tadinya. Oh ya udah. Dilipat aja biar kelihatan ya. Nah, Kotak-kotak. Berarti udah di depan-depannya ya ini ya. Atau kan bolongan di tengah. Dipotong gitu. Dibolongin tengah. Untung ya. Nggak apa deh. Tapi ya pasti kalian anggaplah dekat lah. Berarti Udah merubah peraturan permainan. Udah di depannya nih, udah di depannya nih. Kayaknya harus pakai kekuatan pedang. monsternya masih berdiri tegak setelah kalian serang 2 kali. Terus dia kemudian coba mengeluarkan cakarnya dan menggaruk yang dianggap paling lemah, si Frankenstein. Berapa tuh? 3 setengah. Kacau men. Lalu udah nggak bergerak sama sekali. Jangan berani-beraninya kau membunuh temanku. Akan kuserang kau dengan satu tebasan mautku ini. Para totalitas gue seneng. Ayo, 1, 2, 3. Iya. Oke. Kan aku 1 strike nih. Aku mundur 1. Jadi 2 kena. Oke. Oke, aku giliran gue kan. Nah, aku ingin meng-heal aku dan teman. Jadi nyawaku 6 lagi. Lutfi 5. Pakai lagi kan? Enggak dong. Healnya ini cuma bisa 1 orang. Iya, 1 orang. Dirimu mau heal dirimu atau? Ya, di heal aku dulu karena paling dikit kan. Iya, swing.
Healnya pakai ini dadu. Seberapa bisa nambah darahnya? Bisa Empat lebih doang. nggak? Ini kan 4, kalau misalnya dia 4 bisa lebih nggak? Jadi Iya. obatnya Tetap 6 doang, bisa 6. Oh. Ya Jadi udah. mau 3 mau 4 sama aja. Karena kan maksimum health gitu kan. 2. Swing. Berarti 5. Apa-apalah. Ini nambah lah. Nah, dirimu mau mundur atau enggak? Mundur. Oke. Mundur paling jauh. Apa deh? Berarti 3. Tiga. 1, 2, 3 di sini. Oke. Ayo, Rio. Beraninya kalian. Monster besarnya udah mulai terengah-engah. Terus dia kemudian mencoba mengeluarkan kuku tajamnya lagi dan coba mendekati ke Afi. Lagi buset. Berapa area dia berapa maksimum move-nya? Tadi aku 3. 3. Kena berarti. Itu di sini. Enggak dong. Enggak kena. 1, 2, 3. Oh, Aku di sini. Ini aku kan. berarti mendekat doang ya. Iya. Berarti aku udah sejajar nih, udah enak nyerangnya nih. Dia jadi nggak bisa nyerang karena dia Gimana? maksimal jarak serangnya ini 5. Masih kena. Nyawa dari kita ada yang nyawa. Di situ seru. Sebenarnya mati gua. Gue masih bisa nyerang kan? Gitu. Bisa. Oke. Aku masih bisa nyerang soalnya maksimalnya 5. Maksimal jarak ke Gua jadi cuma ngehil doang kan. Berapa? 2. Karena itu. Ya ampun. Satu dulu apa ya? bisa dulu. Satu ya. Boleh. Atau kita lanjut ke episode berikutnya. Boleh deh. Boleh tuh. Iya. Bisa. Seru sini seru kok. Seru. Tanggat lagi dong, gue mau nyerang. Yaudah kalau gitu keren ya. Ayo, Yaudah. sampai karakter ini mati gitu. Ya. Berarti giliran aku dong. Pun dulu kan, abis Rio. Oh iya. Iya. Kau sangat kuat sekali. Kau harus mengganti cahaya pedangku ini menjadi pedang keadilan. Dan kuhancurkan kau. Rasakanlah kekuatan pedangku ini. Ya. 3. 2, wah. Ya nggak apa-apa. Oke lah. Nah, nafasnya monsternya udah makin besar. Giliranku. Tentu saja heal. Weh. 1 ya. Babi. Nggak membantu. Apalah. Oke. Jir, sawa. Lu enak bisa boleh bentar. Monsternya terpancing dengan Darth Vader. Kurang asam. Kemudian dia berjalan mendekat. 1, 2, 3. Dan menyerang. Kita lihat. 1. Hanya kena ujung kukunya saja. Pukulan macam apa itu? Tidak terasa sama sekali. Maka lihatlah kekuatan terbesarku ini. Hahaha. Rasakan ini. Ku mundur. Sempat terjatuh sekali dia. Monsternya terjatuh tertunduk. Tapi dia kemudian berdiri lagi. Afi. Giliran gue. Seranglah. Aku akan heal. Enggak mau ngetek aja. 4 Pak. Nyawanya kalau dia dapat 4 mati gua. Ngetek cuma sebiji doang, 1 doang. Ini nggak kayak kedua bener aja 1 ini gua. Ini. 2 Pak. Setengahnya full. Full. Anjay. Monsternya sudah mulai menatap dengan tajam. Dia memukul-mukul dadanya. Buah.
Dia berusaha untuk menyerang kembali Darth Vader. Tapi hanya kena ujungnya saja. Tidak sakit sama sekali. Masih kuat juga kau. Maka rasakan kekuatan sejatiku ini. Hiya! Berapa yang jatuh nih? Hahaha. Berapa? 4 mati, langsung mati. Mulai tertunduk. Belum mati dong. Dari hidungnya keluar mimisan darah mengalir deras. Iya. Oke, langsung ya. Aku akan membuat shield swing. Lindungi aku. Saat bilangan shield nggak muncul dia, soalnya nggak ada kekuatan shield. Ada. Ini healing gue ya. Healing gue aja udah 10. Enggak, kan dia kan 6, dia kan maksimum health-nya 6. Jadi kayak nambah shield gitu. Jadi dia kayak HP juga gitu, tapi Atau gini aja, plus kalau ada 1 shield kali, plus 1. jadi ini aja. Hah? jadi karena bikin shield jadi bisa minusin attack musuh deh. Minus attack. Jadi kayak misalkan attack-nya musuh misalkan 4, Jadi 2. kalau misalkan dirimu Itu bukannya armor ya? Itu kayak armor nggak sih itu? kan shield. Kan tadi melindung kan? Iya, melindung. Tapi cuma sekali doang. Efeknya cuma buat 1 kali. Oh, Ya kayak gitu bagus. ya udah. Oke. Mau bikin, ya udah coba. Coba ya. Berapa shield yang kita lihat? Shield. Cing 2. Oke, jadi nanti Ini shield 2 ya. Berarti kalau serangan 4 kurangnya jadi Kurang 2 jadi ya. dua. Iya, kayak gitu tuh, kayak gitu betul. Oke, 2. terus, tapi si monster besarnya itu masih sangat marah sama Darth Vader. Tapi dia lihat nampaknya memang laki-laki itu sangat kuat. Kemudian dia milih yang dianggapnya perempuan karena berkerudung. Perempuan karena berkerudung. Bisa Iya, gender nih monster. Monster lebih gender ya. Dia tahu itu laki-laki ya. Kocak dia. Kayaknya dia lemah. Udah mulai pusing dia. Gak bisa melihat dengan secara jelas ya. Udah lama udah jadi homofobik. Jadi kayak ini laki perempuan jadi kamar. Tiga men. 3. Berarti 1. Tidak apa, kurang shieldnya. Dan kurang 1 health. 5. Oke. 1 lagi, 5. Sepertinya kau makin berani. Wah, rasakan ini. Iya. 3. Ku maju. Set. Gambarkan bagaimana Darth Vader-nya membunuh monsternya. Oke. I'm a Jedi, like my father before me. Kalau tau gue sendiri biarin. Gue dibunuh ya. Oh gini ya. Gini berarti gini. Pedang itu tertancap menembus ke belakang punggung monster itu. Tiba-tiba monster itu kemudian jatuh brak, ke lantai dengan muka menghadap tanah. Hahaha. Terus, hey, ini membuka pintu ke sebelah karena dia monsternya ke belakang, dia menghancurkan tembok. Tapi nggak terjadi itu ternyata. Maka bersambung kayak bisa selanjutnya. Curang. Langsung aja apa nggak usah gue aja. Terus akhirnya tiba-tiba semua berubah, pemandangan semua berubah dan ternyata ini semua hanya ilusi dan mereka berada di satu wilayah padang rumput dan di situ nampak seorang perempuan terbaring lemah. Wow. Ketemu dong. Itu juga nih. Kan menang kita. Gue pengen tadi gue mainin trompet dimarahin sama ininya penjaganya. Jauh aja. Nggak bisa. Tapi nampaknya ada 2
sesosok yang dilihat. Dan kalian hanya bisa mendekati satu. Entah kenapa pikiran kalian ternyata masih dalam dimensi halusinasi yang nampaknya kalian cuma bisa mendekati satu saja. Ini halusinasi tapi berdamage ya. Dan Ini halusinasi tapi berdamage. iya, nggak ceritanya kan udah mati. Terus kan ternyata ini adalah ruangan dimensi yang dibuat oleh seseorang dan oke. kemudian karena dia mati, dimensi itu mulai retak. Tapi ternyata masih ada sisa-sisa kekuatan yang membuat kalian nampaknya jadi hanya bisa memilih salah satu. Karena ketika misalkan kalian memilih yang kiri, nanti tiba-tiba yang kanan akan menghilang. Oke. Ada gini. Hei, lihat. Terdapat seseorang di sana. Kalian mau langsung lihat? Oke. Episode dulu nggak sih? Episode dulu ya. Misalnya. Boleh. Lanjut aja kan ini episode selanjutnya. Itu gimana? Boleh, tapi ininya lanjutannya ini kali. Sampai Kalau selesai dulu. ini pilihan bakal lanjut atau enggaknya dari dua pilihan ini. Nah, terus gimana? Jadi salah satu memang benar putri, yang salah satunya bukan. Oke. Terus jadi aku kesana nih. Iya. Dan kalian nentuin siapa yang kita mana yang diskusi mau. dulu. Menurutku yang paling dekat kayak mencurigakan sih. Kayaknya yang jauh kayaknya lumayan meyakinkan. Kalau begitu aku sebenarnya menggunakan sihirku aja. Biar aku bisa melihat mana yang paling benar. Oke. Akan ku. Nanti gantian juga Lutfi kalau ini gagal ya. 2. Gagal. Oke. Debu masuk ke matanya Asus. Jadi dia bingung dia. Akan ku coba juga kekuatan Sith. Manakah perempuan itu? Dua juga. Jadinya kalian nggak bisa melihat mana yang kira-kira seorang putri. Berarti dibuka yang belakang ya? Buka ya? Buka ya, Pi? Hahaha. Wait! Ternyata kamu benar. Kita akan lanjut di episode berikutnya.